Sensasi awal kebangkitan Kundalini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merayu untuk semuanya. Semoga kita semua makin sehat, makin bahagia dan bahagia. Nah, sensasi awal kebangkitan Kundalini. Ada beberapa hal yang dirasakan oleh diri saya sendiri maupun dari murid-murid saya saat membangkitkan Kundalini. Sensasinya setiap orang beda-beda. Bahkan ada yang tidak merasakan sensasi, tapi langsung berefek pada tubuh fisik. Nah, sensasinya apa? Kalau Anda peka atau sensitif terhadap rasa, sensasi yang timbul adalah ketidakseimbangan atau ketidakselarasan energi ida dan pingala. Ini muncul rasa panas, rasa dingin, rasa demam, bahkan ada gatal yang tidak berujung atau tidak jelas sumbernya dari mana. Ini sensasi. Kalau Anda merasakan panas tapi tidak membuat Anda sakit, kemudian dingin tapi tidak membuat Anda demam, Anda tetap sehat, maka sadari itu sensasi awal kebangkitan Kundalini. Anda harus tahu dulu apa sih Kundalini, kan begitu. Kenapa ini sensasinya seperti sensasi orang sakit atau seperti sensasi orang yang tidak sehat. Kundalini itu energi ruh di dalam diri manusia. Ketika terbangkitkan, dia tidak menimbulkan rasa sakit yang secara medis terdeteksi. Dia tidak menimbulkan kekhawatiran, tapi mengarahkan diri Anda untuk mencari siapa pemilik roh itu. Ada kekhawatiran, mungkin Anda di dalam batin akan bertanya, ini apa sih? Mengganggu tidur Anda, mengganggu pikiran Anda, tapi tidak sampai kemudian Anda kehilangan pikiran atau jadi tidak bisa berpikir. Tetap bisa berpikir, cuma di situ Anda bingung, ini loh apa? Kok saya tidak ada beban pikiran, tapi kok nggak bisa tidur? Kemudian kok ada sensasi panas, dingin, gatal, tapi saya nggak tahu tadi kena ulat atau apa di mana, dan itu terjadi dalam diri Anda. Nah, itu adalah Anda harus kembali kepada pemilik energi ruh, yaitu kembali pada Tuhan penguasa alam semesta. Disitulah sensasi itu timbul, karena dari mulainya kebangkitan Kundalini di dalam diri kita. Kemudian ada sensasi yang berefek makan banyak tapi Anda tidak gemuk. Justru di situ terjadi pembakaran di dalam diri kita sehingga kita tetap ideal, namun konsumsi dari makanan itu banyak. Dan Anda merasa, kok saya lapar terus ya? Padahal saya tidak minum obat untuk gemuk, obat untuk menambah berat badan, tapi terasa sekali untuk makan terus. Tapi tidak menambah berat badan Anda, bahkan malah Anda pada posisi yang tetap ideal. Ada juga sebaliknya, malas makan tapi tetap sehat juga. Nah, ini adalah sensasi tanda-tanda kebangkitan Kundalini. Nah, Anda cermati di dalam diri kita masing-masing. Apa yang menyadarkan diri Anda untuk kepada spiritual tertinggi, yaitu mengingat Tuhan penguasa alam semesta. Anda tidak bisa berpikir, otak kita nggak mampu untuk berpikir. Tapi ada sensasi di dalam diri, panas, dingin, demam, rasa sakit di bagian tertentu, tapi setelah dideteksi, di scan, di MRI, tapi nggak ada. Ada gejala tremor, ada gejala sering merasa pusing, tapi tidak ada masalah di bagian tubuh fisiknya. Nah, itu adalah
arahkan kepada pemilik energi Kundalini itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diri Anda akan bisa bangkit dengan sempurna, insya Allah, kalau Anda mengikuti caranya. Kalau Anda tidak atau membiarkan atau menganggap ini adalah sakit, ya Anda akan menjadi sakit dan cakra Anda tidak bisa bersih. Pahami mulai dari sensasi rasa, kemudian nanti lanjut lagi kepada sensasi dari visual, dari suara, dari sentuhan yang terjadi dalam diri kita. Visual, misalkan Anda sering bermimpi ketemu dengan orang-orang terdahulu. Anda sering bermimpi sesuatu yang mengingatkan Anda untuk kembali pada Tuhan. Bisa ketemu guru Anda, bisa ketemu siapa yang pernah membimbing Anda di dalam spiritual. Bisa bertemu mungkin dengan saya, ya. Mungkin Anda mengikuti saya dari lama dan akhirnya ketemu saya. Itu adalah kesadaran di mana seseorang diberitahu sensasi Kundalini dari visual. Ada juga yang dari auditory, ya, atau namanya clear audience. Jadi kesadaran tinggi terhadap suara. Anda pada saat meditasi atau pada saat sedang hening atau merenung, tiba-tiba ada suara yang membisiki telinga Anda untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengingat Tuhan. Itu juga termasuk sensasi dari suara yang akan terdengar di dalam orang yang ingin membangkitkan Kundalini. Dan bahkan setelah Kundalini bangkit, ada caranya, ada komunikasinya, sehingga Anda bisa memanfaatkan kekuatan dari kebangkitan Kundalini itu. Oke, untuk tahu lebih lanjut silakan ikut pelatihan saya agar Anda bisa tertata dan akan berdampak baik untuk kehidupan kita. Terima kasih dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.